Gimana sih rasanya ketika kenal seseorang tapi cuma bisa mengagumi aja, nggak bisa untuk saling memiliki. Tapi balik lagi, nggak semua hal tuh bisa kamu memiliki. Nggak semua hal itu harus sesuai dengan ekspektasi. Dan mungkin yang kamu temui saat itu adalah orang yang dimana hanya bisa untuk kamu syukuri aja, tanpa bisa untuk kamu miliki. Memang ada beberapa hal yang mungkin kita tuh sebagai manusia mungkin berat untuk menerimanya. Kayak, ya ketika udah sejalan, setujuan, tapi ternyata semua itu gak bisa untuk kamu saling memiliki. Dan lagi-lagi, pelan-pelan, kamu harus belajar menerima hal itu. Bahwa gak semuanya tuh harus sesuai dengan keinginan kamu. Jikalau memang kamu tidak mendapatkan sesuatu yang memang itu sesuai dengan keinginan kamu, ya kita sebagai manusia cuma bisa menerima kenyataan bahwa dia bukanlah untukmu. Hai, gimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini semuanya dalam keadaan baik kan? Dan aku seneng banget karena aku bisa nemenin waktu malam kalian lagi hari ini. Ya walaupun emang mungkin aku sedikit lama untuk uploadnya, ninggalin kamu dengan keadaan dimana ya kamu gak ditemenin sama aku yang biasanya ditemenin setiap malam. Ya semoga walaupun aku gak intens nemenin kamu di setiap malam, aku harap keadaan kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun emang aku gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. So, gimana hari ini? Keadaan kamu baik kan? Hati kamu bagaimana? Aku dapat banyak banget cerita yang dimana dan juga di kolom komentar itu berkaitan tentang memiliki. Gak semua hal tuh bisa kamu miliki gitu loh. Sekalipun kamu menganggap bahwa orang itu tuh adalah orang yang udah paling dekat sama kamu. Mungkin jatuhnya kayak HTS gak sih? Ya HTS, hubungan tanpa status. Atau hanya teman saja. Siapa hayo di sini yang lagi ngalamin ataupun mungkin pernah ya ngalamin hal yang dimana ya kamu cuma bisa sama dia tuh HTS aja gitu loh. Ketika kamu pengen confess, ketika kamu pengen bilang, tapi ya ada dua hal, yaitu yang pertama, kamu takut kalau misalnya suatu saat nanti ketika kamu udah confess, itu bakal ngerubah semuanya. Ya mungkin yang tadinya dekat terus menjadi asing. Kalau menurut aku itu wajar sih. Karena ketika kamu udah confess, kamu berani jujur sama apa yang kamu rasain, ya resikonya tuh dua. Antara kamu akan diterima atau justru yang enggak. Dan berakhir justru saling asing. Terkadang emang kita tuh di dunia ini tuh gak semua hal tuh sesuai dengan keinginan kamu. Mungkin kamu berharap dia bisa sama kamu. Tapi ketika Tuhan tidak mengizinkannya, ya semua tidak akan terjadi. Tidak semua hal bisa kamu miliki. Dan tidak semua hal itu harus sesuai ekspektasi. Coba deh, pasti kamu pernah kan ngerasain ini dimana ya ketika kamu udah sejalan sama seseorang, tapi kamu menganggap bahwa ya orang itu tuh gak bisa buat kamu miliki gitu loh. Hanya sekedar nyaman, tapi berakhir tanpa hubungan. Dan itu pasti rasanya gak enak banget. Dan aku juga suka dapat cerita ketika aku lagi live TikTok. Kayak, kabar aku udah deket sama dia lama. Terus ya, aku ngerasa kayak aku gak bisa memiliki dia gitu loh. Kita dekat, kita saling nyaman, kita saling care satu sama lain, tapi kita gak bisa untuk saling memiliki.
Kenapa? Ya karena gak semua hal itu bisa kamu miliki. Mungkin ketika kamu menganggap kamu bisa memiliki dia, tapi dia gak sebaliknya, mau gimana? Dan gak semua hal tuh bisa dipaksain. Mau sekeras apapun kamu berjuang, mau sebesar apapun effort kamu buat dia, kalau emang dia gak ngasih baliknya ke kamu, dia gak ngasih effort juga ke kamu, dan bahkan dia gak ngerespon ataupun ya gak lihat apa yang udah kamu lakuin, so buat apa? Sebenarnya kita boleh kok sayang sama manusia, kita boleh ngasih effort buat manusia itu gak apa-apa. Karena emang kita sesama manusia pasti ketika udah saling suka, pengen berjuang buat dia, pasti kita ngasih effort kan. Itu boleh. Dan aku juga suka bilang, kita tuh boleh kok. Karena kita gak tahu hati kita tuh akan jatuh ke siapa. Hati kamu akan suka sama siapa, jatuh cinta ke siapa tuh gak ada yang tahu. Dan aku juga selalu bilang, jangan terlalu besar menaruh harapan ke seseorang. Jangan terlalu besar menaruh ekspektasi ke seseorang. Dan jangan menggantungkan kebahagiaan kamu itu ke seseorang. Aku selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Kenapa sih Kabel selalu bilang kayak gitu? Itu bukan semata-mata aku bikin kamu tuh kayak, oh kata Kabel tuh gak boleh nih kita ngegantungin harapan kita ataupun kebahagiaan kita tuh buat orang lain ataupun ke orang lain, gak boleh nih. Maksud aku di sini, ketika kamu semakin besar naruh ekspektasi kamu ke orang, ketika kamu semakin besar menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang, ketika dia pergi, kamulah yang akan merasakan hancur. I know, siapa sih yang mau ngerasain kehilangan? Siapa sih yang mau ngerasain perpisahan? Ada nggak? Gak ada. Gak ada yang mau ngerasain itu semua. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, setiap manusia pasti akan ngerasain hal itu. Setiap manusia pasti akan ngerasain yang dimana rasanya tuh perpisahan, kehilangan, dan lain sebagainya. Pasti ngerasain hal itu. Dan itu pasti rasanya gak enak banget. Tapi mau gak mau, kita harus menerima hal tersebut. So kenapa? Karena setiap manusia yang datang itu memiliki waktunya tersendiri, memiliki masanya tersendiri. Dan gak semua orang, ataupun ya orang yang kamu sayang itu, dia akan selalu stay sama kamu. Setiap orang tuh punya waktunya tersendiri. People come and go tuh ada kok. Dan ada yang datang, ada juga yang pergi. Ketika kamu merasakan hal yang dimana itu membuat kamu bahagia, terus kamu menggantungkan kebahagiaan kamu di orang itu, kamu kan gak ada yang tahu kedepannya nanti akan terjadi hal apa. Mungkin saat ini kamu begitu bahagia memiliki dia. Kita gak ada yang tahu sebagai manusia. Apakah kebahagiaan itu akan selalu menyelimuti kamu atau justru tidak? Kalau emang kamu ngerasa kamu udah sejalan banget sama seseorang, it's okay, gak apa-apa. Cuman jangan terlalu gantungin kebahagiaan kamu ke orang lain ya. Karena kita semua tuh sebagai manusia bisa gak ada yang tahu. Tuhan bisa membolak-balikan keadaan itu, dan hati manusia itu begitu cepat loh. Kamu tahu gak? Ketika aku dekat sama seseorang, aku selalu memberikan batasan kepada diri aku sendiri. Untuk gak terlalu berlebihan. Untuk gak terlalu naruh ekspektasi ke orang itu. Karena kenapa? Karena semakin kita berharap sama manusia, semakin kita gantungin harapan kita, terus ekspektasi kita dan kebahagiaan kita ke orang lain, ketika orang tersebut itu pergi, kita sendirilah yang akan merasakan terluka. Dia mana tahu betapa sakitnya. Dan akan selalu berusaha untuk ngobatin itu siapa kalau bukan diri kita sendiri. Maka dari itu,
kadang emang semua tuh gak enak banget ya ketika harus menjalin hubungan dimana itu HTS gitu loh. Ya, hubungan tanpa status itu gak enak banget. Pengen banget untuk miliki, tapi kamu sadar bahwa hal tersebut gak bisa untuk kamu miliki. Kadang emang bagian tersulit dari hubungan yaitu berusaha untuk mengikhlaskan walaupun sebenarnya hati ini belum siap untuk ikhlas. Berusaha untuk tetap tegar melihat dia sama yang lain walaupun sebenarnya kamu pengen banget untuk miliki dia, tapi semua gak bisa. Mungkin emang ada beberapa hal yang dimana kita selalu ngerasa kalau kamu tuh menjadi manusia yang selalu gagal dalam percintaan. Ada pertanyaan kayak gini, kenapa ya orang tulus itu selalu aja gagal? Kenapa orang tulus itu selalu aja disakiti? Kenapa dan kenapa? Sebenarnya aku udah banyak banget tapi kalimat kayak gitu. Pertanyaan yang selalu sama. Iya, memang orang tulus tuh kebanyakan dia akan selalu merasa gagal dalam percintaan. Ia yang terlalu besar mencintai seseorang hingga ia lupa bahwa dirinya juga butuh untuk dicintai. Tapi orang yang dicintai itu gak memberikan hal tersebut. Orang tulus memang gak akan datang 2 kali, tapi orang tulus itu akan mencoba berkali-kali. Iya gak? Dan katanya juga orang tulus itu walaupun selalu gagal, ia tidak pernah lelah untuk terus mencoba. Tapi ketika rasa lelahnya itu hadir, ketika ia memilih untuk pergi, ia pasti akan pergi. Memang semua itu sulit untuk kita terima. Terima bahwa sebenarnya itu gak semua hal itu bisa kamu miliki. Bisa jadi hal yang pengen kamu miliki justru malah gak bisa. Maka dari itu, jangan terlalu tinggi ya dalam menaruh ekspektasi ke orang lain. Jangan terlalu mengharapkan kehadiran orang lain. Jangan terlalu mengharapkan kalau misalnya dia tuh akan selalu stay sama kamu. People coming go tuh ada. Memang kamu menganggap bahwa orang yang saat ini sama kamu mungkin dia adalah emang sumber kebahagiaan kamu, tapi kita gak ada yang tahu apakah kedepannya nanti tuh akan selalu sama atau justru tidak. Ternyata emang menjalin hubungan yang tidak bisa saling memiliki itu rasanya gak enak banget. Ketika hati pengen banget untuk memiliki, tapi kamu sadar bahwa hal tersebut gak bisa untuk kamu lakukan. Entahlah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bikin kamu ngerasa kamu gak bisa untuk miliki dia. Tapi baik lagi, memang di dunia ini tuh gak semua hal yang kamu inginkan tuh harus selalu terwujud. Mungkin bisa jadi kalau emang gak terwujud sama yang sekarang, mungkin di kemudian hari Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang terbaik pilihannya. Karena kita sebagai manusia gak ada yang tahu kedepannya nanti kita akan jatuh cinta kepada siapa, kita akan bertemu kepada siapa. Karena semakin dewasa, kita akan banyak sekali bertemu dengan banyak orang. Dan semakin dewasa juga akan banyak perasaan yang mungkin harus kamu korbankan. Itu hanya karena kamu gak bisa untuk memiliki dia. Walaupun hati kamu pengen banget untuk memiliki. Bagian terberat dalam mencintai yaitu mengikhlaskan. Gak semua orang bisa dengan mudahnya mengikhlaskan. Terlebih bagi mereka yang dengan mudahnya mengucapkan, ikhlas itu gampang kok, yang penting kamu punya niat. Ya enggak? Pernah denger orang kayak gitu enggak? Aku pernah denger. Karena aku punya teman-teman yang dimana ketika ada teman yang bercerita, mereka selalu bilang, ikhlas itu gampang kok, yang penting niat aja, jalani aja. Iya, aku selalu mendengar kalimat itu. Tapi aku gak akan bilang hal tersebut. Karena kenapa? Karena setiap orang tuh memiliki porsinya tersendiri. Setiap orang tuh memiliki
porsi untuk mengikhlaskannya tuh berbeda-beda. Ada yang dengan mudahnya mengikhlaskan, ada juga yang tidak. Maka dari itu, terlebih ketika kita udah mencintai seseorang, ikhlas itu gak mudah. Dan ada orang lain juga yang berpendapat, ikhlas itu bohong. Semua hanya, ya kita membiasakan diri tanpa dia. Kita juga lama-lama terbiasa. Ya, karena definisi ikhlas setiap orang tuh beda-beda. Tapi itulah, ketika kamu terlalu mencintai seseorang, kamu harus terima konsekuensinya. Hal apa yang nantinya akan terjadi? Hal apa? Kamu harus tahu itu. Dan kamu juga harus ingat, enggak semua hal itu bisa kamu miliki. Enggak semuanya itu harus sesuai ekspektasi. Mungkin seseorang yang kamu temui saat ini hanya untuk dijadikan kenangan. Dan hanya patut untuk disyukuri. Karena mungkin dengan bersama dia, kamu bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang mungkin udah sedari lama kamu gak menemukan di diri orang lain. Hey, sebenarnya tuh banyak banget dapat cerita kayak gini. Entah dari DM, terus entah dari orang sekitar. Memang semakin kita berharap sama manusia itu, kita gak ada yang tahu. Apakah harapan kita tuh akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru dengan rasa sakit? Kalau emang semua itu berakhir dengan rasa sakit, mungkin Tuhan mau kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri. Tuhan mau kamu lebih memperbaiki diri kamu sendiri. Mungkin selama ini, kita tuh sebagai manusia itu lalai sama diri kita sendiri. Terlalu sibuk membahagiakan orang lain hingga lupa membahagiakan diri sendiri. Dan mungkin juga kebahagiaan kamu yang kamu maksud itu ada di diri dia, tapi bagi Tuhan, dia bukan yang terbaik buat kamu. Maka dari itu Tuhan jauhkan. Kita gak ada yang tahu. Akhir cerita kita nanti tuh akan berakhir kepada siapa. Kamu juga gak ada yang tahu. Bisa jadi kamu yang saat ini tuh terlalu berharap sama dia, kamu berharap kalau ya suatu saat nanti semua bisa berjalan dengan baik. Ada memang banyak hal yang mungkin orang-orang yang beruntung tuh bisa berakhir dengan hal yang manis. Ada juga yang tidak. Maka dari itu, jangan melihat sesuatu tuh dari sisi manisnya aja, tapi lihatlah dari sisi pahitnya juga. Jika kamu mendapatkan sisi yang manis, ya kamu harus bersyukur. Jika tidak, mungkin itu hanya untuk dijadikan pelajaran aja. Bahwasanya apa yang kamu inginkan tuh gak harus selalu sesuai. Gak semua tuh bisa untuk dimiliki. Kalau mungkin emang gak bisa untuk dimiliki, mungkin kehadiran dia mungkin itu hanya untuk dijadikan pelajaran bahwa kedepannya nanti akan ada seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Mungkin hati kamu bersikeras menolak, kamu pengen sama dia. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, ya, semua tidak akan berjalan. Kenapa sih aku selalu bilang, boleh menyayangi seseorang, boleh ngasih effort, boleh berjuang, dan boleh semuanya. Cuma kamu juga harus ingat, gak semua harus sesuai ekspektasi. Kalau memang ekspektasi kamu tuh gak sesuai dengan keinginan kamu harus menerima hal tersebut. Karena ya bagaimanapun, kehidupan setiap manusia itu udah diatur sebagaimana mestinya. Pasti rasanya sakit banget ya. Pengen banget rasanya untuk memiliki, tapi ternyata gak bisa. Dia itu pasti rasanya sakit banget dan gak enak banget. Apalagi semuanya harus berakhir dengan perpisahan lalu kehilangan. Kalau emang kamu masih pengen ngasih effort, gak apa-apa lakuin. Hingga nanti kamu ngerasa bener-bener capek banget. Hingga kamu ngerasa bahwa ya mungkin ini udah titik dimana kamu udah ngerasa capek. Tapi ketika seseorang sedang
menyayangi seseorang, dia pasti suka gak inget sama kata capek itu, ya gak sih? Dia gak selalu ngasih yang terbaik. Walaupun kamu berusaha sebesar apapun untuk orang lain, berusaha untuk memiliki dia, kalau emang semua itu gak sesuai dengan keinginan kamu, jangan menyesal ya, jangan sedih. Semua harus patut kamu syukuri dan kamu jadikan pelajaran. Mungkin emang seseorang yang bisa membahagiakan kamu mungkin emang belum datang untuk saat ini. Entah mungkin di kemudian hari, karena kamu gak ada yang tahu kan. Karena kita semua sebagai manusia biasa tuh gak ada yang tahu rencana Tuhan seperti apa. Walaupun pasti kamu ngerasa kayak capek banget. Kenapa sih gagal mulu? Kenapa sih gitu? Kenapa harus ngerasa rasa sakit terus gitu? Sebenarnya Tuhan memberikan kamu rasa sakit bukan karena Tuhan sekedar menguji kamu aja. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau melihat apakah kamu mampu melewati semuanya atau justru tidak. Sebelum nantinya Tuhan memberikan kamu hadiah terbaik atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Boleh berharap, tapi jangan terlalu berharap ya. Karena kalau misal kamu terlalu berharap, kamu terlalu gantungin kebahagiaan kamu sama orang lain, ketika orang itu pergi, kamu yang ngerasa hancur. Terus gimana Kak April seharusnya? Seharusnya tuh kamu harus bisa imbang antara kamu membahagiakan orang lain dan juga membahagiakan diri kamu sendiri. Jangan kamu ngasih keseluruhan itu ke orang lain, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Karena aku selalu melakukan hal itu. Yang dimana kita harus bisa mengimbangi itu semua. Jangan sampai melupakan diri kita sendiri. Karena ketika terjadi sesuatu sama diri kita sendiri, entah itu sakit hati, patah hati, kecewa dan lain sebagainya, siapa yang kamu ngobati kalau bukan diri kita sendiri? Orang lain gak tahu sesakit apa kamu. Orang lain gak tahu serumit apa diri kamu. Orang lain cuma tahu di luarnya tuh kamu selalu happy dan ceria. Tapi mereka semua gak tahu bahwa ada luka yang harus kamu sembuhkan mati-matian. Ada luka yang harus kamu pulihkan. Ada luka yang harus kamu obati. Dan semua itu, kalau bukan kamu sendiri, siapa yang kamu ngobati? Maka dari itu sayangi diri kamu sendiri ya. Kalau emang semuanya tuh gak bisa untuk kamu miliki, dan kamu gak bisa untuk miliki apa yang selama ini menjadi ekspektasi kamu harus coba untuk ikhlas. Ikhlas menerima hal tersebut. Ikhlas bahwa semuanya tuh gak harus sesuai dengan keinginan kamu. Jikalau memang gak bisa, mungkin di lain waktu nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Mungkin gak sekarang. Dan aku tuh, kenapa ya aku ngebahas ini? Karena mungkin ini bisa jadi masukan aja sih. Karena ketika aku membawakan podcast tuh, dimana ada awalan, permasalahan, dan itu ada penutup yang dimana itu aku kasih masukan aja sih. Bukan berarti setiap masukan aku tuh harus kamu jalani, enggak kok. Aku cuma sekedar ngasih masukan supaya itu bisa membuka pikiran kamu. Jikalau emang apa yang aku ucapkan tuh terlalu berlebihan, terus ke kamu tuh penyampaian tuh gak enak, dan mungkin aku ada salah kata ataupun kalimat, aku minta maaf ya. Karena aku cuma manusia biasa. Setiap manusia itu wajar kok ngerasa salah. Dan aku minta maaf untuk hal tersebut. Dan aku harap perasaan kamu bisa membaik aja. Dan aku harap perasaan kamu bisa segera membaik dan bisa lebih bahagia. Kalaupun kamu ngerasa dalam satu hari itu kamu ngerasa kayak gak happy, ya semoga di esok hari kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang gak kamu dapatkan di hari ini. Dan bisa mendapatkan seseorang yang terbaik pilihan kamu. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa istirahat. Kalau hatinya lagi gak enak, pulihin diri kamu sendiri. Karena orang lain belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Semangat ya.
Nanti aku akan menyapa kamu dan menemani kamu di malam berikutnya di episode selanjutnya. Dan semoga kamu gak akan pernah bosan dengan podcast yang aku bawakan, baik itu di YouTube maupun di Spotify. Di Spotify bisa cari aja tentang luka. Dan jangan lupa follow ya, supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dalam keadaan yang baik dan sehat, dan dalam keadaan dimana kamu ngerasa happy dan baik-baik aja. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.